Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, jumpa lagi di channel saya. Dan di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi GeoGebra untuk membuktikan rumus volume kerucut. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Jadi kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada dua area kerja, yaitu algebra dan grafik. Jadi kita tambahkan dulu satu lagi ya. Kita ambil di sini di menu view dan kita pilih yang 3D grafik. Oke, akan muncul seperti ini ya halamannya. Kemudian ini kita geser dulu ya. Kita bisa ambil di menu rotate ini. Ya, kita geser dulu ke sini, kemudian karena nanti kita akan lebih menggunakan areanya yang ada di sebelah kanan. Ya. Oke, selanjutnya pertama kali kita akan membuat titik dulu ya di titik pusat 0,0. Kita pilih di sini menu poin. Oke, kita klik di 0,0 ya. Di sini kita buat titik A 0,0. Selanjutnya adalah kita buat slider ya. Kita pilih menu ini slider. Nah, ini slider yang pertama adalah sebagai jari-jari tabung dan kerucut ya. Oke, kita beri nama adalah dengan R, kemudian minimumnya kita buat 0,1, maksimumnya 3, incrementnya 1. Oke, kemudian kita buat lagi slider yang kedua sebagai tinggi tabung dan kerucut ya, kita ganti dengan sama ya, minimumnya 0,1, tingginya kita buat 6 dan incrementnya 1. Baik, selanjutnya kita akan gambarkan tabung dan kerucut ya di halaman 3D grafik ini ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu tinggi tabung ya. Oke, jadi caranya kita buat di menu input ini ya, di ujung kiri bawah Bapak Ibu. Bisa kita ketikkan B sama dengan 0 buka kurung 0,0, T. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sini titik B-nya terlihat ya. Nah, kalau ini kita geser, maka titik B-nya juga akan bergeser ya. Baik, selanjutnya kita gambarkan tabung ya. Caranya Bapak Ibu bisa klik mouse-nya di halaman 3D grafik ini. Ya, sampai muncul menunya seperti ini ya. Baik, kemudian kita pilih di sini menu piramid dan kita ambil yang silinder ya, yang tabung. Kemudian kita klik ya sampai muncul tanda panah gini ya. Kemudian kita mulai klik dari titik A yang bawah ke titik B yang atas. Kemudian akan muncul kotak ini radius, jari-jari kita klik atau kita ketikkan R ya, sama seperti ini. Ya, nah ini sudah terbentuk tabungnya. Jadi ketika kita geser tingginya 6, berarti dia semakin tinggi ke atas. Jari-jarinya juga ketika kita klik ke kanan, kita geser ke kanan, tingginya melebar ke semakin melebar ya. Baik, selanjutnya kita akan gambarkan kerucutnya ya. Oke, jadi caranya kita gambar dulu titik yang ada di bawah ya. Kita buat di menu input ini titik C sama dengan ya. Kita kasih jarak ya supaya tidak tertabrak atau tidak tabrakan ya antara kerucut dan tabung. Kita buat di sini jaraknya 7 untuk X-nya, kemudian 0, tingginya juga 0. Oke, ini sudah muncul titik C-nya. Kemudian yang di atasnya kita buat lagi titik D ya, dengan tadi jaraknya 7,0, tingginya kita buat T. Sama dengan slidernya ya. Oke, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, titik C dan D. Kemudian kita buat
kerucutnya ya. Kita klik dulu di halaman 3D grafik ini sampai muncul menu ini, dan kita pilih kon ya, yang kerucut ini. Kemudian kita mulai dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah ke atas ya, beda dengan tabung karena kita akan menggambar atau membuat kerucutnya terbalik. Oke, kita mulai dari D, kita klik ya, kemudian ke titik C. Radiusnya sama dengan tabung, kita isi dengan R. Oke, nah akan terbentuk satu buah kerucut. Oke, kita buat lagi kerucut yang kedua dan ketiga ya, tapi ini kita kecilkan dulu caranya. Kita pilih ini zoom out ya, kita bisa tarik seperti ini, jadi nanti akan terlihat. Kemudian kita bisa geser lagi ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita buat titik E ya, kelanjutannya. Jadi E sama dengan, jaraknya tadi 7, kita tambahkan lagi 7 jadi 14,0,0. Nah, ini titik yang di bawah, titik E. Ya, kemudian yang atasnya kita lanjutkan F sama ya, 14,0, tingginya T ya, sesuai dengan slidernya. Ya, kalau sudah kita buat lagi kerucutnya, kita pilih di menu ini ya, kita ambil yang kon, kita klik mulai dari F ke E ya, dari atas ke bawah. Kita isikan radiusnya dengan R. Ya, ini sudah terbentuk dua buah kerucut. Kita buat lagi ya, satu lagi. Kita buat lagi titik yang di bawah ya, kita lanjutkan ini F, kita lanjutkan G. G sama dengan, berarti kita kasih jarak 7 satuan dari 14 berarti 21 ya, 21,0,0. Oke, ini titik yang ada di bawah, kita geser biar kelihatan. Iya. Di titik G-nya sudah kelihatan. Kita buat lagi titik yang di atas, berarti H sama dengan 21,0, T ya, berarti iya. Oke, kemudian kita gambarkan lagi kerucutnya, kita klik sampai bawah. Kita isi kotaknya dengan R. Iya, nah di sini sudah terbentuk satu buah tabung dan 3 buah kerucut. Oke, kita ubah dulu warna tabung dan kerucut ini ya, dengan warna putih. Jadi caranya untuk kerucut ini ada di algebranya, ada kon ya, ini kerucut. Kita klik di sini, kita tekan shift ya, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi kita buat ketiganya langsung berubah warnanya menjadi putih ya. Kita klik kanan di mouse kita, di kursor kita, dan kita pilih object properties. Oke, kalau sudah akan muncul seperti ini. Kita pilih color dan kita ganti warnanya dengan putih. Opacity-nya kita buat 25. Nah, ini sudah kelihatan berwarna putih ya. Oke, kemudian kita ganti lagi berwarna putih. Kita ambil di silinder ini, kita klik kanan di kursor kita, kemudian pilih object properties dan kita pilih warna putih juga. Iya, nah ini sudah juga berwarna putih ya tabungnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat zat cair ya. Jadi kita asumsikan di dalam tabung kerucut ini ada zat cair ya. Oke, jadi untuk tabung berarti zat cairnya akan bentuknya juga seperti tabung ya. Sama dengan kerucut juga nanti zat cairnya akan berbentuk kerucut. Oke, selanjutnya kita akan membuat tinggi zat cair dalam tabung ya. Oke, untuk membuat tingginya kita bikin lagi slider ya. Nah, kita ganti dengan name-nya dengan N, kemudian ini 0,1. Nah, ini juga tingginya sama ya, kita buat 6 maksimum, incrementnya 1. Oke, selanjutnya kita akan buat tingginya ya. Di dalam tabung ini tinggi tabung yang pertama ya. Oke, jadi caranya kita buat titiknya ini setelah HI berarti ya. I sama dengan, nah kita mulai dari titik di bawahnya 0,0. Nah, tingginya kita menghendaki tingginya hanya 2 satuan, jadi sampai 2. Nah, karena di sini N-nya sampai 6 maksimum, berarti supaya 2
kita bagi 3 ya, berarti n-nya ini. Karena 6 dibagi 3 kan 2. Berarti kita buat di sini n dibagi 3 ya. Oke. Enter. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ketika ini kita geser, maka titik I-nya hanya sampai 2, tidak bisa lebih karena memang kita hanya menghendaki 2 satuan. Selanjutnya kita akan buat di sini zat cairnya ya, zat cairnya atau ya ini tadi zat cairnya karena berbentuk tabung. Ya, berarti kita buat tingginya adalah tinggi yang di sini ya, tabung. Baik, jadi caranya kita bisa ketikkan di sini silinder atau di sini juga bisa kita buat ya, di klik kanan. Oke, ini kalau muncul seperti ini cancel aja Bapak Ibu. Kita klik di menu ini, kita pilih yang silinder. Kemudian kita mulai, kalau tabung dari bawah ya, dari atas sampai titik ini, yang I tadi ya. Nah, kemudian radiusnya sama ya, radiusnya kan ini sama dengan R. Oke. Iya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di sini airnya anggap aja dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Kalau ini mau dihilangkan, ini kita bisa ganti coba ininya dengan minimumnya 0. Nah, bisa kita. Nah, jadi berarti dari tidak ada ya sampai tingginya 2. Baik, kita bisa rubah warnanya ya. Jadi caranya kita ubah dulu warnanya supaya nggak bingung nanti berwarna biru ya. Oke, kita ambil di sini silindernya M. Yang ini ya. Kita klik kanan, kita pilih objek properties. Colornya kita ganti dengan biru, opacity-nya 75 saja. Iya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat zat cair yang ada di dalam kerucut ya. Jadi kita asumsikan volume air yang ada di tabung ini sepertiganya sama dengan volume yang ada di dalam kerucut ya. Oke, jadi caranya kita buat dulu tinggi kerucut ya, sebagai tinggi air di sini. Ya, oke, kita buat di sini titiknya setelah IJ ya kelanjutannya. Jadi J sama dengan, nah di sini kita mulai dari dasarnya 7 ya. Jadi 7,0, nah tingginya jangan H lagi, tapi kita ambil tingginya adalah yang N. Oke, kita buat N, enter. Oke, kita cek dulu. Nah ini sudah benar. Kemudian kita buat volume airnya ya, berbentuk kerucut. Kita klik lagi di sebelah kanan ini di 3D grafik sampai muncul menu ini. Kita pilih yang con. Kita mulai dari titik atas ke bawah. Nah, seperti ini akan muncul kotak ini ya. Nah, radiusnya atau jari-jarinya jangan R lagi, tapi sesuaikan dengan tinggi ini ya. Nah, ini slidernya N, berarti di sini kita buat N dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi oke. Nah, kita lihat. Nah, sudah sesuai ya. Baik, sekarang kita ganti di sini. Berarti warnanya disamakan ya dengan warna air yang di sini ya. Oke, berarti kita klik di kon ini yang warna coklat ya. Nah, ini kita akan ubah menjadi berwarna biru. Oke, tadi opacity-nya 75, kita samakan. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, jadi kita asumsikan warna volume air yang ada dalam tabung ini ya, sepertiganya sama dengan volume satu kerucut ini ya. Baik, kita lanjutkan volume air yang di atasnya. Buat lagi tinggi untuk air yang kedua ya. Kita buat slidernya seperti ini. Oke, kita ganti misalkan dengan apa ya? Misalkan dengan H misalkan. Dengan ininya 0,1. Tadi ini 6 ya, sama incrementnya juga 1. Oke. Nah, kemudian
kita buat tinggi tabungnya, tinggi air yang ada dalam tabung ya. Jadi nanti mengikuti H ini. Baik, berarti kita lanjutkan titiknya setelah J, K ya. Oke, K sama dengan 0,0, nah kita menghendaki tingginya sampai 4 di sini. Nah, supaya 4 berarti kan ini tadi H-nya 6 ya, maksimum. Berarti supaya 4 ya kita buat kali 6 kan 12 bagi 3 ya. Atau rumusnya ini 2H dibagi 3. Nah, 2H dibagi 3 ya. Jadi H-nya tadi maksimum 6. Jadi 2 kali 6, 12 dibagi 3, 4. Nah, jadi nanti ketika dimaksimumkan dia hanya sampai 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ya, ini titikannya sampai 4 nih. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan gambarkan volume atau zat cair yang ada dalam tabung ini ya. Oke, jadi kita gambarkan tabungnya. Kita akan tuliskan saja di sini Bapak Ibu di menu input ini ya. Kita tuliskan silinder. Nah, kita pilih nih ada 2 pilihan yang paling atas. Ya, dimana circle-nya kita ganti dengan berarti mulai dari ini nih ya, circle yang ini. Berarti yang ini nih. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu nih. Nah, ketika ini saya giniin. Nah, ketika saya ginikan, nah maka yang terlihat di sini S ya. Berarti circle-nya mulai dari S. Maksudnya nanti tabung ini mulai dari S sampai tingginya adalah 2 satuan. Ya, 2 satuan. Berarti karena tadi tertingginya 6, berarti H-nya ini kita bagi dengan 3 ya tingginya. Nah, oke. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Iya, sudah terbentuk ini ya. Volume air yang kedua, ya 2/3-nya berarti. Oke, kita ganti lagi warnanya di sini ya. Nih, ini silindernya tabung yang kedua. Kita klik kanan di mouse kita. Kita pilih object properties, kita ganti colornya dengan opacity-nya 75. Ya, nah bisa dilihat ya. Oke, kemudian kita asumsikan lagi ya, volume air yang kedua ini 2/3-nya ini sama dengan volume dalam kerucut ini ya. Baik, sekarang kita gambarkan lagi di sini tinggi dari zat cair yang dalam kerucut ya. Oke, kita buat di sini titiknya ini habis KL ya. Jadi L sama dengan berarti, nah ini kita mulai titik bawahnya 14. Jadi 14,0, nah tingginya kita ambil yang H. Ya, tinggi yang kedua. Jadi H. Nah, enter. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Sudah bergerak untuk tingginya di sini ya. Kemudian kita gambarkan zat cairnya yang berbentuk kerucut ya. Oke, kita klik lagi di halaman 3D grafik ini sampai muncul ini ya. Oke, kita ambil yang kon, kemudian kita tarik titiknya dari L ke E. Oke, kemudian kita isi kotak ini dengan jangan R ya, tapi ini tadi kita gunakan tinggi yang kedua yaitu H dibagi 2. Oke. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, ini sudah benar. Oke, kemudian kita ganti lagi warnanya supaya sama dengan warna yang ada dalam tabung. Oke, kita ambil yang ini ya, warna coklat ini yang B1 nih. Oke, kita klik di sebelah kanan ini object properties, kita pilih ini. Oke, tadi opacity-nya 75 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, tinggi 3 tambahnya lagi nih adalah sepertiganya lagi ya, sepertiganya lagi dari tabung sama dengan 1 buah volume kerucut ya. Oke, kita buat lagi zat cair yang ketiga ya. Oke, jadi kita tambahkan lagi slidernya untuk tinggi yang ketiga ya. Misalkan di sini V. Tingginya kita mulai dari 0,0 juga boleh. Tingginya 6, maaf.
dan inkremennya 1. Oke, kemudian kita gambarkan tingginya di sini ya. Kita lanjutkan tingginya itu dengan titik KLM ya. M sama dengan berarti 0,0. Nah, tingginya kita menghendaki tingginya sampai 6 ya. Sampai 6 berarti 6 itu ya tinggi maksimum dari V ya, dari ini nih. Berarti kita buat, oh ini udah masuk ya. Nah, kita ganti dulu, kita perbaiki di sini. Nah, ini maksudnya tadi belum ini ya, lengkap ya. Jadi 0,0 dan tingginya adalah V, tingginya 6. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu ketika gini kita geser. Nah, ini dia sampai 6 ya. Baik, selanjutnya kita mulai tingginya ini dari sini ya. Mulai dari ini ya. Oke, jadi caranya kita tulis lagi di sini silinder. Kita ambil ini. Nah, circle-nya kita ambil yang D1 Bapak Ibu. Mana ini D1 ya. Nah, ini atau terlihat di sini nih. Ketika saya klik di sini, nah, di D1 ya, berarti kita mengendakinya mulai dari D1 sampai 6. Berarti D1 gitu ya, D1. Kemudian tingginya adalah 2 satuan. 2 satuan itu berarti ya tinggi ini V ini kita bagi 3. Oke, kemudian enter. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah benar ya, berarti. Baik, selanjutnya kita ganti dulu warnanya silindernya ini dengan warna biru ya, sama yang tadi. Oke, nah kita bisa lihat. Nah, kemudian kita buat lagi volume air yang ketiga ini sama dengan volume kerucut ini ya. Oke, jadi sama seperti tadi. Kita buat kerucut. Nah, ini M, kita lanjutkan N. Berarti tinggi kerucutnya mulai dari titiknya di sini 21 ya. 21,0, tingginya T. Maaf, tingginya bukan T, tingginya adalah V ya. Nah, tingginya V karena kita pakai slider V. Oke, kita lihat di sini. Udah ya, tinggal kita gambarkan di sini kerucutnya ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih piramid yang ini kon. Klik lagi dari atas ke bawah, kita ganti radiusnya dengan V dibagi 2. Oke. Ini sudah benar, kemudian tinggal kita ganti warnanya ini dengan warna. Oke. Ya, nah ini sudah sesuai Bapak Ibu ya, sudah benar, tinggal kita rapihkan saja. Ini kita hilangkan ya. Ini kita geser dulu ke sini, kita hilangkan. Nah, titik-titiknya ini kita klik kanan aja. Nah, seperti ini sampai muncul ini ya. Bapak Ibu, setelah kita hilangkan semua objek titik pada gambar ini, kita bisa juga menghilangkan plan di sini ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik di sini plan. Kemudian kita hilangkan juga garis sumbunya ya. Kita klik kanan, kita pilih grafik. Kemudian kita pilih yang aksisnya kita hilangkan. Kemudian juga untuk Y-nya ya, sumbu Y-nya juga kita hilangkan. Oke, jadi hanya muncul di sini adalah untuk sumbu Y-nya ya, untuk menentukan tingginya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan teks di sini untuk volume ya. Caranya kita klik di menu teks ini, kemudian kita tuliskan atau kita ketikkan V sama dengan, nah kita ambil yang M ya. Di sini M, ini menunjukkan volume untuk kerucut yang di sini ya.
Oke, kita pilih objeknya di sini yang M kecil. Oke, nah akan muncul seperti ini. Kita pindah dulu ke tanda panah ini, ke move ini, kemudian ini kita bisa geser. Nah, kira-kira kita geser ke sini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih object properties dan kita pilih yang position dan kita ambil yang J ya. Yang ini yang J, yang J 7,00. Kita pilih sini J, kemudian close. Nah, kita lihat perubahannya Bapak Ibu. Nah, jadi semakin ke atas semakin besar angkanya ya. Oke, ini kita bisa pindahkan ke sini dan kita bisa ubah warnanya. Warna tag ini kita klik kanan. Kemudian object properties kita pilih merah. Kemudian tagnya kita buat medium dan bold. Supaya terlihat ya. Oke, kita bisa lihat. Kita ulangi lagi. Nah, jadi semakin ke atas semakin di sini angkanya semakin besar. Oke, sekarang kita buat juga untuk ini ya, untuk volume tabungnya ya. Ini juga sama, kita buat di sini teks V sama dengan masih M ya. Oke, masih M. Kita buat di sini tagnya ini ya, di sini kira-kira. Kemudian kita pilih klik kanan dulu ya di sini, kemudian object properties kita pilih positionnya yang I ya, berarti yang ini ya 00. Oke, kita lihat di sini perubahannya. Nah, jadi semakin ke atas semakin airnya naik, semakin volumenya semakin besar. Oke, kita ubah dulu di sini warnanya dan tagnya ya. Oke, warnanya merah, tagnya tadi kita buat medium dan bold. Oke, jadi kita bisa lihat di sini perubahannya. Iya. Nah, jadi kita bisa mendemonstrasikan ke siswa kita ya bahwa ternyata di sini volume sepertiga dari tabung sama dengan volume kerucut, atau sebaliknya volume kerucut ini sama dengan sepertiganya volume tabung ya. Kita bisa tuliskan di sini, kita gunakan teks di sini ya. Kita tuliskan volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung ya, dengan ketentuan tinggi dan tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, dan jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung. Jadi kita bisa ganti dulu medium, bold, warnanya juga kita buat merah. Oke, demikian Bapak Ibu ya penjelasan dari saya tentang tutorial pemanfaatan aplikasi GeoGebra yang kita bisa gunakan untuk membuktikan volume dari kerucut. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.